14 Agustus 1945. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang dari siaran radio luar negeri setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Aku harus segera mengabarkan Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir pun segera mendatangi kediaman Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak mengenai kemerdekaan Indonesia sehubung dengan kekalahan Jepang tersebut. Assalamualaikum. Bung Karno, Bung. Ada apa ini? Ada yang ingin saya sampaikan. Mari, silakan masuk. Duduklah. Ada apa? Jepang telah menyerah dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Ini momentum bagi kita. Jangan terburu-buru. Kita harus memikirkan matang-matang. Tapi Tidak bisa. Karena itu semua keputusan PPKI. Dan saya tidak bisa bertindak gegabah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda berkumpul di salah satu ruang lembaga bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta di bawah pimpinan Hairul Saleh. Kita harus segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.30 pagi, Hairul Saleh dan para pemuda mendatangi rumah Bung Karno dan Bung Hatta. Bung! Ada apa ini? Bung, Anda harus ikut kami. Kamu harus ikut kami ke rumah Zengklok. Ada apa ini? Ikut kami ke rumah Zengklok. Apa? Untuk membicarakan kemerdekaan. Para golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak mereka mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ada apa, Mr. Subarjo? Saya datang ingin menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah PKI kemarin batal karena mereka tidak hadir? Saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang kepada Sekutu. Ayo tunggu apa lagi? Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Setuju! Ahmad Subarjo beserta para golongan muda pun membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Rombongan tiba di Jakarta pada malam hari. Mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah Laksamana Maeda dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi karena sikap Maeda sendiri yang memberikan jaminan keselamatan pada Bung Karno dan tokoh-tokoh lainnya. Selamat malam. Selamat malam, Bung. Maaf mengganggu waktu Anda malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan kami yang akan berlangsung esok hari. Benarkah? Saya turut berbahagia mendengarnya. Kalau begitu, silakan masuk. Pakai saja ruangan ini, saya akan berada di ruangan yang lain. Saudara-saudara, bagaimana tanggapan kalian tentang perumusan teks proklamasi ini? Bagaimana, setuju? Setuju! Lalu siapa yang akan menandatangani ini? Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani ini sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Sayoti, ketik naskah ini. Siap, Bung. Ini, Bung, silakan ditandatangani.
Bertahun-tahun lamanya negeri ini berada di bawah penjajahan bangsa asing. Rakyat menanti-nanti datangnya kemerdekaan, dan semangat perjuangan tak pernah padam. Di pagi hari, Soekarno kembali dari sebuah pertemuan penting di rumah Laksamana Maeda. Dengan sorot mata penuh tekad, ia menyerahkan selembar kain kepada istrinya untuk dikibarkan saat proklamasi digaungkan. Istriku, ini kutipan kain untuk kau jahit. Apakah ini harus segera dijahit suamiku? Ya benar, karena akan ada proklamasi yang akan segera digaungkan. Baiklah, akan saja sekarang. Hari yang dinanti-nantikan oleh bangsa Indonesia pun telah tiba. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setuju?